Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Firamadani dengan NIM 2304630. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang masa pemerintahan Soekarno, periode tahun 1945 sampai 1965. Soekarno adalah tokoh proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia dikenal sebagai orator ulung dan tokoh nasionalis yang memimpin perjuangan bangsa mulai dari berbagai organisasi pergerakan termasuk PNI. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan kemudian memimpin negara dengan konsep demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi pada masa awal kemerdekaan, yang mana pada masa awal kemerdekaan ini adalah periode yang menentukan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, Indonesia berhasil membangun fondasi demokrasi dan mengadopsi prinsip-prinsip demokratis dalam sistem politiknya. Pemilihan umum pertama pada tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam menguatkan demokrasi di Indonesia dan membuka jalan bagi perkembangan selanjutnya dalam menghadapi tantangan dan memperkuat sistem demokrasi di masa depan. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal ini berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Di sini mereka implementasinya meniru sistem Eropa Barat, namun kurang sesuai jika dipakai di Indonesia. Pada demokrasi liberal ini terdapat banyak partai-partai politik, namun didominasi oleh dua partai politik, yaitu Partai PNI dan Masyumi. Selanjutnya di sini masa demokrasi liberal ini berakhir karena dimunculkan atau dikeluarkannya dekret presiden yang mana pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisikan bubarkan konstituante, kembali ke UUD tahun 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku, dan selanjutnya pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam sidang konstituante yang digelar pada tanggal 10 November tahun 1956. Di sini pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya Badan Konstituante dan dikeluarkannya dekret presiden. Di sini munculnya pemikiran Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pada masa pemerintahan Soekarno terjadi 7 pergantian kabinet. Yang pertama ada Kabinet Nasir, yang kedua ada Kabinet Sukiman, yang ketiga ada Kabinet Wilopo, yang keempat ada Kabinet Ali Sastromijojo I, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam ada Kabinet Ali Sastromijojo II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno, yang pertama yaitu pemerintahan Soekarno menasionalkan di Javanese Bank milik Belanda menjadi Bank Indonesia. Yang kedua, Soekarno mengusahakan berhubungan dengan martabat orang banyak. Yang ketiga, ada pemerintah itu berupaya untuk menghilangkan kontrol Belanda dalam kegiatan perdagangan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan Soekarno, yang pertama didirikannya pendidikan rendah yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR. Yang kedua, pendidikan guru yang juga dibuka dan terbagi menjadi 3, yaitu SGB atau sekolah guru B. Kedua ada SGC, yaitu sekolah guru D, dan SGA atau sekolah guru A. Yang kemudian sekolah umum ini terbagi menjadi 2, yaitu SMP atau sekolah menengah pertama dan SMT adalah sekolah menengah tinggi. Pendidikan kejuruan difokuskan pada pendidikan kewanitaan serta pendidikan ekonomi, dan kemudian didirikannya pendidikan tinggi yang pada saat itu sudah dibuka Universitas Gadjah Mada dan lain sebagainya. Runtuhnya pemerintahan Soekarno didasarkan atas berbagai faktor. Yang pertama, rakyat itu tidak puas terhadap penyelesaian Soekarno terhadap gerakan 30 September tahun 1945. Yang kedua, munculnya Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang mana terdapat isi yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Dan pada akhirnya diturunkannya surat perintah
yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat Pemerintah 11 Maret ini atau Super Semar ini berisikan perintah yang mana menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan. Nah, dari situlah runtuhnya pemerintahan Soekarno dan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.